Halo anak-anak SDK 1 BPK Penabur Bandung, apa kabarnya? Pada hari ini kita akan bersama-sama untuk beribadah dan kita bersyukur karena Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita semua untuk beribadah. Anak-anak, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak datang kepada Tuhan. Tuhan, kiranya sepanjang ibadah ini Engkau menyertai kami, dan kami boleh bersuka cita di dalam Tuhan sendiri. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, mari kita bersuka cita di dalam Tuhan karena sukacitanya yang luar biasa diberikannya kepada kita semua. Kita akan menyanyikan satu buah lagu, Sungai Sukacitamu. Mari anak-anak, kita bernyanyi bersama-sama. Pagi hari ini kita sangat bersuka cita karena Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua. Tuhan sudah menolong kita semua untuk bisa melalui masa-masa ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Mita dari GKI Pasir Kaliki. Temanya adalah sabar menghadapi orang lain. Dari Amsal 15 ayat 18.
Untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita akan menyanyikan satu buah lagu Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Halo anak-anak, selamat pagi. Semoga kalian semua sekarang ini dalam kondisi yang sehat dan selalu ceria. Perkenalkan, aku Kamita. Nah, hari ini aku mau mengajak kalian untuk bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 15 ayat yang ke-18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan jikalau pada pagi ini kami boleh tetap merasakan sukacita yang dari Tuhan di dalam kehidupan kami. Meskipun saat ini Tuhan kami melakukan kebaktian secara online, biarlah ini tidak mengurangi sukacita dan juga biarlah firman Tuhan yang ingin kami dengar pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kami. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pernah tidak kalian menunggu sesuatu dan rasanya lama sekali? Atau pernah tidak kalian mau menyelesaikan pekerjaan atau sedang mengerjakan sesuatu dan itu sangat sulit? Itu menyebalkan sekali. Itu membuat kalian jadi marah. Aku pernah mengalami itu. Kita lihat yuk. Aduh, ini di mana sih? Tunggu. Ini kayaknya tuh sebelah sini. Padahal aku udah bikin ini tuh udah 3 hari, tapi nggak jadi-jadi. Pusing deh. Ini udah aku bikin, cuma tinggal yang kecil-kecil ini. Menyebalkan sekali membuat Lego seperti ini. Oke, tenang dulu, sabar. Aduh, aku pasti bisa. Bentar ya. Aku punya ide, aku harus pelan-pelan mengerjakannya. Oke, mungkin aku harus membuat atapnya terlebih dahulu. Oh ya benar, ini seperti ini. Oke. Yes, aku bisa melakukannya. Nih, lihat, Legonya jadi bagus sekali. Aku sudah bisa menatanya. Ini semua perlu kesabaran memang. Nah, anak-anak, pernah tidak kalian mengalami hal yang sama? Kalau dulu aku merasa membuat Lego itu susah sekali. Perlu kesabaran yang sangat ekstra. Perlu beberapa hari untuk menyelesaikannya. Kalau kalian yang lebih pintar, mungkin dalam beberapa jam bisa cepat selesai. Tapi bagaimanapun juga, menyelesaikan pekerjaan memerlukan kesabaran. Nah, hari ini kita belajar juga bukan hanya sabar ketika kita mau mengerjakan sesuatu,
Tapi juga bagaimana ketika kita menghadapi orang lain yang mungkin membuat kita marah atau membuat kita kecewa. Seperti ayat firman Tuhan pada pagi ini. Orang sabar itu memadamkan perbantahan. Itu artinya adalah Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya untuk selalu memiliki sikap sabar ketika kita menghadapi orang lain. Mungkin anak-anak ada yang pernah merasa kesel sama papa mamahnya. Misalnya ketika ingin bermain bersama, ternyata papa mama lagi sibuk. Atau ketika anak-anak sedang mengerjakan pekerjaan rumah, tiba-tiba si Dede ganggu, si Koko ganggu, Cici ganggu. Aduh, pusing banget deh pokoknya ya. Nah, anak-anak, Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya untuk memiliki sikap sabar. Caranya gimana? Susah gak sih bersabar? Memang bersabar itu tidak mudah. Banyak sekali tantangannya. Kita harus bisa mengatur emosi, mengendalikan diri kita, dan membuat kita bisa meredam diri kita supaya kita tidak cepat-cepat mengeluarkan kemarahan, kebencian, rasa jengkel, atau kata-kata yang menyakitkan buat mereka yang ada di sekitar kita. Anak-anak, kalau sekarang ini kita ingat-ingat lagi ya, udah berapa lama kita dalam kondisi seperti ini? Kondisi harus belajar dari rumah. Kondisi yang cukup berat ya. Belajar dari rumah. Biasanya kan kita pergi ke sekolah, kita ketemu sama teman-teman, kita ketemu sama guru-guru kita. Tetapi sekarang tidak bisa. Semuanya harus belajar lewat online. Dan sudah 1 tahun kita melakukan itu. Bukan sesuatu hal yang mudah. Pasti cukup berat. Kadang-kadang kita merasa pusing, kita merasa stres dengan tugas-tugas sekolah yang banyak sekali. Tapi ingat, kita juga harus selalu taat pada perintah Tuhan. Ketika Tuhan menginginkan kita untuk bersabar, maka kita melakukannya. Memang tidak mudah, tetapi ketika kita minta pertolongan Tuhan, maka kita pasti bisa melakukannya. Sama seperti tadi, Kamita mengerjakan Lego. Jengkel, iya. Marah, iya. Tinggal sedikit lagi loh. Tapi di mana? Kenapa susah sekali? Nah, tapi ingat lagi, ketika kita bersabar, sedikit demi sedikit pasti bisa. Ingat kata sabar, ada berapa huruf? 5 huruf ya. S, A, B, A, R. S, selalu sedia. A, atur emosi. B, berpikir sebelum bertindak. A, agar semua. R, rayakan sukacita. Anak-anak, kalau kita mau bersabar, orang lain juga senang. Coba bayangkan, kalau misalnya anak-anak sedang ingin melakukan sesuatu atau sedang antri saat berbelanja bersama dengan papi dan mami, tiba-tiba ada orang yang nyerobot. Kesel nggak? Kesel kan? Nah, sama seperti orang lain juga. Sama seperti diri kita juga. Kita ingin orang lain sabar pada kita. Kita juga harus bisa sabar pada orang lain. Dengan begitu, semua bisa merayakan sukacita. Anak-anak di sini mungkin sekarang ini banyak yang tidak sabar. Kapan sih bisa sekolah lagi? Kapan sih bisa bebas bermain di mall lagi? Atau kapan sih kita semua bisa pergi ke tempat main lagi? Bermain bersama dengan teman-teman, bersama dengan Koko, Cici, Dede, bersama dengan Papa dan Mama. Semuanya hal yang menyenangkan. Tapi
Tapi ingat, kita harus bersabar sambil tetap berdoa pada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan tetap menjaga diri kita. Jadi ingat-ingat ya, kata sabar, selalu sedia, atur emosi, berpikir sebelum bertindak, agar semua rayakan sukacita. Mari kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan jikalau pada hari ini Engkau boleh memimpin kami sehingga kami boleh belajar satu ayat dari Amsal 15 ayat yang ke-18. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin kami supaya dalam kehidupan kami mampu menjadi orang-orang yang sabar. Sabar menghadapi setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami yang mungkin membuat kami merasa marah, merasa jengkel, merasa tidak sabar. Tuhan pimpin kami dan kami percaya dengan pertolongan tangan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami, maka kami juga dapat melakukannya. Tuhan juga tolong kami, pimpin kami, supaya kami juga mau bersabar pada mereka yang ada di sekitar kami, pada teman-teman kami, kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada saudara-saudara kami. Tuhan tolong kami, supaya kami mampu melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekarang saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan kasih karunia-Mu yang boleh dapat kami rasakan sampai pada saat ini. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kami, siswa-siswi SDK 1 BPK Penabur Bandung. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, kiranya Engkau yang senantiasa hadir menyertai memberikan pertolongan bagi anak-anak kami ini, sehingga mereka dapat melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga berdoa bagi orang tua mereka Tuhan, dalam setiap pergumulan yang dihadapi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa menyertai, Engkau yang memberikan pertolongan, Engkau yang senantiasa memberikan hikmat bagi orang tua dari anak-anak kami ini Tuhan, sehingga mereka dapat melalui setiap tantangan yang dihadapi dengan baik, dengan pertolongan Tuhan yang senantiasa boleh dapat mereka rasakan. Kami berdoa Tuhan untuk penerimaan rapot PTS. Tuhan tolong sertai supaya segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk guru-guru kami yang mengajar di SDK 1 BPK Penabur Bandung. Tuhan tolong pimpin sertai, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan Tuhan, sehingga kehadiran guru-guru kami ini dapat menjadi berkat bagi kami. Tolong sertai dalam setiap keluarga guru-guru kami ini, dalam setiap pergumulan yang dihadapi, kiranya Tuhan yang menolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan bagi kami, sehingga kami dapat melakukan setiap tugas, pekerjaan, aktivitas kami dengan baik.
Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, proses vaksinasi yang sementara berlangsung. Kiranya Engkau yang menyertai kami supaya bangsa kami ini dapat segera pulih dan keluar dari keterpurukan saat ini. Kami menyerahkan hidup kami seluruhnya di dalam tangan-Mu, demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas buku sekolah minggu di sekolah. Tuhan Yesus memberkati kita semua.